Perkenalkan, saya Natasha Aidil Fitri. Mas boleh panggil saya Perawat Fitri. Saya bertugas dari jam 8 hingga jam 2 siang nanti. Dengan siapa? Raihan Aulia. Baik, Mas Raihan Aulia. Senangnya dipanggil apa? Raihan. Baik, Raihan saja ya? Iya. Raihan sekarang umurnya berapa? 20. Umurnya sekarang 20 ya? Iya. Ada yang bisa dibantu? Saya pengguna narkoba setahun yang lalu, jadi saya sekarang mengalami gejala aneh pada tubuh saya belakangan ini. Oh, Raihan pengguna narkoba dari setahun yang lalu? Iya. Jadi mengalami gejala aneh pada tubuh ya, belakangan ini? Baik, sebelum kita mulai, kita kontrak waktu dulu ya? Iya. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Raihan bersedia? Sedia, Sus. Baik, untuk tempatnya di sini saja, boleh? Iya, di sini. Baik, di sini saja ya. Sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama itu, Raihan boleh sampaikan apa yang Raihan ingin konselingkan dengan sejujur-jujurnya, karena apa yang Raihan katakan ini akan kami rahasiakan. Jadi Raihan tidak perlu khawatir ya. Iya, Sus. Apakah keluarga Raihan tahu Raihan menggunakan narkoba? Tidak ada yang tahu, Sus. Oh, tidak ada yang tahu ya? Iya. Jadi Raihan datang ke sini atas inisiatif sendiri atau ada yang menyarankan? Inisiatif sendiri, Sus. Inisiatif sendiri ya? Iya. Bagus ya? Jadi Raihan menggunakan narkoba tadi setahun yang lalu dan ada gejala aneh pada tubuh. Kalau boleh tahu Raihan menggunakan narkoba jenis apa? Saya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Sus. Oh, sabu-sabu ya. Iya. Metode pemakaiannya bagaimana? Saya menggunakan jarum suntik, Sus. Jarum suntik? Iya. Itu jarum suntiknya punya sendiri atau Punya kawan, Sus. Jadi itu dipakai rame-rame. rame-rame? Jadi pakainya bergantian? Iya. Satu jarum suntik? Oh iya. Itu Raihan berapa kali Raihan menggunakan narkoba itu dalam sehari? Mungkin kalau seminggu ya, Sus, saya tuh menggunakan narkoba itu 3 kali. 3 kali seminggu? Iya. Gimana hubungan Raihan dengan keluarga? Saya tidak terlalu dekat dengan keluarga saya, Sus, khususnya orang tua saya, karena saya lebih dekat itu dengan mbak saya, Sus. Raihan tidak terlalu dekat dengan orang tua, dekatnya dengan mbaknya. Iya. Oke, kalau boleh tahu penyebab Raihan menggunakan narkoba ini karena apa? Jadi gini, Sus, saya kan di kampus saya kan ketua organisasi ya. Jadi saya tuh sibuk ya lagi dengan pelajaran-pelajaran kuliah ini. Jadi apalagi pada saat saya tampil itu sebagai ketua organisasi itu saya merasa malu, Sus. Jadi saya tuh kurang percaya diri. Jadi itu kenapa saya menggunakan narkoba itu, Sus. Jadi Raihan ketua organisasi di kampus, sibuk organisasi dan kuliah juga. Iya. Lalu Raihan juga sering merasa malu ya kalau tampil depan umum. Jadi menggunakan narkoba karena itu. Iya. Jadi Raihan menggunakan narkoba sabu-sabu ini atas inisiatif sendiri dan coba-coba atau ada yang menyarankan? Itu tidak pernah, Sus. Karena kan saya cerita ke teman saya kalau saya itu kan saya sering capek, saya juga kurang percaya diri untuk tampil di depan umum, ditambah kuliah yang sibuk kan. Jadi ya teman saya coba ngajak saya tuh gunain narkoba biar lebih percaya diri, lebih fit lagi badan saya, Sus, gitu. Oh, Raihan curhat ke teman ya mengenai masalah Raihan. Jadi teman mengajak menggunakan narkoba supaya lebih pede, lebih percaya diri ya. Iya. Jadi setelah menggunakan sabu-sabu ini nih, kata Raihan tadi ada gejala aneh pada tubuh. Raihan boleh ceritakan apa saja gejalanya? Saya merasa, Sus, badan saya tuh agak panas, terus jantung saya berdetak cepat, saya juga merasa cemas, bingung gitu, Sus. Raihan merasa sering kepanasan, Iya. jantung berdetak cepat, cemas, bingung ya? Iya. Apakah ada mengalami penurunan berat badan? Iya, Sus, selama setahun ini saya juga mengalami penurunan berat badan, jadi nafsu makan saya juga berkurang. Selain itu apakah ada gejala lain? Ada, Sus, gigi saya rusak, Sus, juga saya ada halusinasi. Giginya rusak, lalu juga ada mengalami halusinasi. Iya. Apakah ada masalah pencernaan ya? Ada, Sus, saya belakangan ini mengalami diare.
dan juga demam. Diare dan demam ya? Iya. Oke, baik. Nah, setelah ini saya ada beberapa pertanyaan nih sesuai kuesioner pengkajian. Jadi Raihan hanya perlu jawab ya atau tidak. Saya akan bacakan pertanyaannya ya. Iya, baik sus. Oke, saya mulai ya. Apakah Raihan merasa bersalah sudah menggunakan sabu-sabu? Iya. Apakah Raihan mendapat nilai jelek saat ujian atau membuat makalah karena menggunakan sabu-sabu pada malam sebelumnya? Iya sus. Apakah Raihan menggunakan sabu-sabu saat kuliah atau ujian? Iya. Apakah Raihan berhenti sekolah atau kuliah atau kehilangan pekerjaan setelah menggunakan sabu-sabu? Tidak sus. Apakah Raihan pernah terlambat menyerahkan tugas kuliah karena hari itu atau hari sebelumnya menggunakan sabu-sabu? Iya. Apakah Raihan pernah terlibat seks bebas sesudah menggunakan sabu-sabu atau menyesal dan malu karenanya? Tidak. Apakah mencapai tahap melayang akibat sabu-sabu sebelum kencan? Tidak. Apakah Raihan pernah pingsan setelah menggunakan sabu-sabu pada saat kencan atau pergi bersama teman? Tidak. Apakah Raihan pernah bertengkar dengan teman atau kenalan setelah menggunakan sabu-sabu? Iya. Pernah ya? Iya benar sus. Mana nih yang Raihan pilih? Menggunakan sabu-sabu dan tinggal di rumah atau pergi keluar bersama teman-teman? Saya lebih milih menggunakan sabu-sabu di rumah sus. Menggunakan sabu-sabu dan tinggal di rumah ya? Iya. Apakah Raihan pernah berbohong kepada teman-teman mengenai penggunaan sabu-sabu? Iya. Apakah Raihan pernah merasa tidak menyenangkan bersama teman-teman tanpa menggunakan sabu-sabu? Iya. Apakah Raihan pernah mengalami nyeri perut pada pagi hari setelah menggunakan sabu? Iya sus. Nah ya. Apakah Raihan pernah melukai diri sendiri setelah menggunakan sabu? Tidak. Apa Raihan pernah lupa kejadian sebelumnya setelah menggunakan sabu? Iya sus. Apakah Raihan menggunakan sabu ketika kesepian atau sedih? Iya sus. Iya. Apakah Raihan sedih setelah menggunakan sabu? Tidak. Apakah Raihan boros menggunakan uang untuk membeli sabu? Iya sus. Boros ya? Iya. Apakah Raihan pernah mengalami masalah dengan polisi atau pihak kampus akibat perilaku Raihan setelah menggunakan sabu? Tidak sus. Iya. Raihan pernah merusak barang pribadi atau umum setelah menggunakan sabu? Pernah sus. Apa Raihan tetap mengemudikan kendaraan setelah menggunakan sabu? Tidak. Berapa kali Raihan harus menggunakan sabu-sabu untuk mencapai tahap melayang? Biasanya itu 2 kali pemakaian sus. 2 kali baru mencapai tahap melayang. Iya. Apakah Raihan mengalami tahap melayang setiap kali menggunakan sabu? Iya. Apa Raihan menggunakan sabu agar melupakan semua masalah dan merasa lebih nyaman? Iya. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi nih, apa Raihan berubah pendapat mengenai penggunaan sabu? Belum sus. Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya ya. Iya. Baiklah, terima kasih Raihan sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner tadi. Tadi kan Raihan ada bilang keluhan-keluhan atau gejala-gejala pada tubuh Raihan dan juga dengan metode penggunaan sabu Raihan yang menggunakan jarum suntik. Jadi saya sarankan kepada Raihan untuk menjalani tes HIV ya. Kenapa sus? Saya kena HIV. Oh bukan begitu. Tadi kan Raihan ada bilang gejala pada tubuh Raihan ya. Iya. Dan gejala pada tubuh Raihan itu hampir mirip dengan gejala yang dialami oleh para pengidap HIV di tahap awal. Dan juga metode penggunaan sabu Raihan tadi yang menggunakan jarum suntik, di mana menggunakan jarum suntik secara bergantian ini adalah salah satu cara penularan virus HIV. Jadi saya sarankan pada Raihan untuk menjalani tes HIV untuk lebih memastikan kecurigaan ini. Gitu sus. Baik sus. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sampai di sini saja. Dan pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan setelah hasil pemeriksaan HIV Raihan keluar. Baik sus. Sebenarnya saya juga masih ragu sus mengenai tes HIV yang akan datang sus. Kayaknya tidak perlu ragu ya, kita jalani dulu tes HIV-nya dulu. Setelah hasilnya keluar, kita akan bahas tindakan lebih lanjut untuk Raihan. Baik sus.
setelah konseling tadi, bagaimana perasaan Rayhan sekarang? Saya masih kurang yakin aja itu. Cuma kurang yakin aja Iya. ya dengan hasilnya. Iya. Oke, Rayhan nggak perlu khawatir ya. Semakin cepat kita tahu hasilnya, semakin cepat juga kita akan melakukan tindakan lebih lanjut kepada Rayhan. Iya, baik sus. Apakah ada lagi yang Rayhan rasakan sekarang? Tidak ada sus. Tidak ada ya. Nah, setelah kita konseling nih, apakah ada informasi penting yang Rayhan inginkan yang sudah Rayhan dapatkan? Sudah sus. Jadi seperti yang suster bilang, gejala-gejala yang saya miliki ini mirip seperti gejala awal orang terkena HIV. Sus. Ya benar, Seperti itu. benar Jadi sekali Rayhan ya. suster juga menganjurkan saya untuk melakukan tes HIV. Ya, Rayhan harus melakukan tes HIV dulu ya. Ya. Setelah ini saya sarankan Rayhan untuk melakukan tes HIV. Lalu kita akan lakukan pertemuan selanjutnya setelah hasil pemeriksaan HIV Rayhan keluar. Baiklah, sudah 15 menit ini kita konseling. Kita akan lanjutkan konselingnya nanti setelah hasil tes HIV Rayhan keluar. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Oke, nah kalau begitu kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik sus. Terima kasih sus atas informasinya sus. Ya, sama-sama.